Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Masih terkait dengan EPI Info 7 dan kita akan membuat sebuah peta dengan memanfaatkan menu Create Maps. Kemarin kita sudah mencoba membuat peta dengan Add Data Layer dan Add Case Cluster ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat peta dengan menggunakan Choropleth ya. Nah, jadi sebagai penjelasan awal, nah kita akan buka dulu map layernya. Nah, seperti ini tampilan awal ketika kita akan mulai membuat peta. Nah, pilihan untuk membuat Choropleth ada di bagian sebelah kiri, ada Add Data Layer ya. Di Add Data Layer, nah ini Choropleth. Sebelum kita mulai, jadi penjelasannya, nah dalam membuat sebuah peta Choropleth, nah ini memunculkan gradasi warna ya. Jadi ini bisa memungkinkan kita untuk membuat peta sesuai dengan warna gradasi tertentu yang menunjukkan apakah suatu wilayah itu rawan atau misalnya daerah tersebut mempunyai banyak masalah kesehatan masyarakat atau yang lain ya. Jadi masalahnya itu dapat kita nilai atau dapat kita tampilkan berdasarkan gradasi warna yang dihasilkan. Nah, seperti apa nanti akan kita cobakan ya. Kita klik Choropleth. Nah, di sini juga ada beberapa langkah-langkahnya dan beberapa kotak isian yang harus kita isi ya. Yang pertama tentu data source. Nah, data source seperti yang sebelumnya, data source ini terdiri dari berbagai macam database type ya. Bisa berupa IP Info Project kalau misalnya kita sudah punya IP Info Project, atau kemudian kalau kita punya dataset di Microsoft Excel misalnya, atau Microsoft Access atau CSV file, nah itu bisa kita gunakan sebagai data source pada peta Choropleth ini. Kemudian untuk boundaries, nah di sini boundaries ini adalah batas wilayah ya. Apakah batas wilayah itu kita menggunakan shapefile, map server, atau KML ya, atau KMZ file. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, kan kalau kemarin kita sudah coba membuat shapefile ya. Jadi shapefile itu adalah data geografis dan memuat info-info batas wilayah ya, tapi dalam bentuk sederhana. Artinya hanya dalam bentuk format vektor saja. Kalau map server, nah itu lebih rinci ya. Kita bisa mengakses peta dari internet ya. Jadi ada server pemetaan yang bisa kita akses di sini. Kalau kita misalnya punya akses kepada peta digital ya, ke server tertentu, misalnya ke server pemerintah atau dinas pertanahan atau badan pengelolaan atau perencanaan daerah. Nah, itu biasanya ada map server. Kemudian KML file. Nah, ini lebih kompleks dari shapefile. Jadi ini memuat data geografis juga, tapi lebih rinci daripada shapefile ya. Sekarang kita akan coba mengatur data source-nya dulu untuk tahap pertama. Nah, untuk Choropleth, nah di sini kita bisa mencari dataset. Saya ingin memakai dataset yang sudah ada di sini dulu sebagai demo ya. Kita akan melihat seperti apa hasilnya Choropleth ini. Nah, karena tadi saya ingin mencontohkan memakai KML example ya. Nah, di sini. Nah, saya kira kita ubah dulu ya database type-nya menjadi Excel, karena di KML example itu datanya berupa data Excel. Nah, ini datanya ada terkait dengan health insurance ya, atau asuransi kesehatan. Nah, kita akan lihat apakah bisa ya. Nah, ini. Jadi ini datanya adalah data persentase masyarakat yang tidak terjamin ya. Artinya berapa persentase masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan berdasarkan wilayah ya. Counties ini adalah negara bagian atau wilayah ya. Mungkin kalau kita ada di distrik atau kabupaten atau kota. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk boundaries
karena tadi kita mengaturnya dengan KML ya, kita menggunakan data project KML, kita setting di KML file, kemudian kita browse data yang tadi. Nah ini, jadi ini di negara bagian Maryland ya, jadi berapa persen masyarakat yang tidak uninsured ya, artinya berapa persen masyarakat yang tidak mendapat jaminan kesehatan. Nah ini ada data source tadi, kita harus mengatur dulu, ada 3 kotak dialog yang harus kita tetapkan. Ada data key, value field, dan feature key ya. Nah untuk data source ada data key dan value field. Jadi data key ini adalah data yang terkait dengan variabel yang kita muat tadi ya. Nah ini dia. Nah di sini ada geo ID ya. Nah ini adalah ID wilayahnya. Nah jadi ada di negara bagian wilayah mana atau distrik mana yang kita bisa buat batasan wilayahnya ya. Nah ini saya ingin pakai geo ID 2. Kemudian value fieldnya adalah estimate. Nah ini adalah berapa persentase atau perkiraan ya, berapa persen jumlah masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Kemudian di boundaries, nah boundaries ini adalah batas wilayah. Nah ini bisa kita buat ya, di sini adalah county code ya, atau kode wilayahnya, atau kode negara bagian atau wilayah bagiannya. Nah di sini udah ada pengaturannya. Kita bisa membuat gradasi warnanya dari warna putih sampai yang warna biru ya. Ada start color, ada end color ya. Kita bisa membuat judul legendanya di sini, ada opacity ya, seberapa persen opacity-nya. Kemudian kita bisa mengatur juga jangkauan ya, range. Artinya ada berapa kelas ya, atau ada berapa bagian warna yang akan kita gunakan. Apakah ada 4 kelas atau 5 kelas ya. Artinya kalau kita ngatur 5 kelas, artinya ada 5 gradasi warna ya, dari putih sampai biru. Nah jadi bisa kita lihat di sini. Kemudian kalau udah selesai kita okekan saja. Nah akan muncul hasilnya seperti ini. Ya jadi kan ada tadi kita mengatur kelasnya 5. Nah di sini pengaturannya kelasnya 5, feature key-nya county code, artinya ini adalah wilayah-wilayah bagian ya dari Maryland tadi. Nah bisa kita lihat ya, ini 24023 tidak ada data ya, artinya untuk wilayah ini tidak ada data terkait dengan berapa persen masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Nah tadi karena kita menetapkan kelasnya itu ada 5, artinya ada 5 warna ya, yang mewakili angka berapa jumlah persentase masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan tadi. Nah mulai dari warna putih sampai warna biru. Nah ini kalau warna putih, nah itu 6,8%, yang warna biru ya 11% ya. Nah jadi untuk pengaturannya tadi bisa kita lihat di sini tadi ya, di edit data layer. Nah di sini tadi di bagian bawah ya dapat kita lihat. Nah kalau putih dia kecil dari 6,8%, untuk yang biru muda 6,85 sampai 8% ya, dan sampai yang maksimal kalau biru pekat dia itu lebih dari 10,8%. Nah ini sebenarnya kuantil ya, menggunakan kuantil, artinya ada rentang-rentang nilai yang kita bisa atur di sini. Atau misalnya kalau kita hilangkan centangnya, ini nilainya bisa kita tetapkan sendiri. Nah kemudian kita lihat lagi ya. Nah ini keterangannya 24033. Nah itu tadi geo ID ya, artinya ID geografis, artinya ini kode kepada negara bagian atau wilayah-wilayah yang ada di Maryland County tadi. Nah kalau yang warna ini abu-abu, dia tidak ada data ya terkait dengan variabel yang kita lihat tadi, yaitu health insurance ya. Nah barangkali ini gambarannya ya, kalau kita membuat sebuah chloroplet ya, yang pertama kita harus punya
shapefile atau kemudian KML file atau map server untuk membuat batas-batas wilayahnya ini. Dan kemudian kita butuh feature key, kemudian ada data key, kemudian ada value field ya. Nah, untuk memastikan bahwa data ini terhubung ya antara data peta kemudian yang menjadi isiannya tadi. Jadi ini angka persentase tentang health insurance. Nah, ini semuanya terhubung ya antara geo ID, kemudian antara county code ya, kode wilayahnya. Nah, ini semuanya tergabung dalam satu file atau peta chloroplet. Nah, ini menarik ya ketika kita ingin melihat apakah bagaimana distribusi atau pemetaan dengan pendekatan yang berbeda. Kalau ini dengan gradasi warna kita bisa tahu, oh ternyata yang biru pekat ini bagian wilayah yang paling banyak memiliki masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Begitu juga dengan yang putih ini. Nah, ini sudah sedikit orang yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Kalau yang abu-abu ini dia masih belum ada data terkait ini. Nah, ini tentunya bisa kita buat untuk di daerah lain atau kita bisa buat sendiri dengan catatan kita harus punya dulu data terkait dengan feature key, data key, dan value field tadi. Nah, value field tentu misalnya kita bisa membuat mungkin jumlah kasus atau kemudian prevalensi atau insidensi sebuah masalah kesehatan masyarakat. Kemudian untuk data key kita harus punya identity atau ID untuk wilayah geografis yang ingin kita buat petanya. Kemudian kalau ada county code ya bisa kita buat juga. Nah, itu barangkali bisa kita buat di KML file. Nah, itu kelebihannya KML file ya. Berbeda dengan shapefile yang masih bentuk sederhana, hanya batas-batas wilayah saja. Nah, kalau ini ada tiga variabel ini ya, ada feature key, data key, dan value field. Nah, untuk sesi ini saya kira saya cukupkan sampai di sini. Nah, ini bentuk chloroplet yang bisa kita hasilkan berdasarkan data yang sudah ada di EPINFO 7 ini. Nah, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.